Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Sari Nardita LCMSI selaku guru kita semua sekaligus pemateri pada pertemuan kita hari ini. Selamat malam Ibu Sari. Ya, selamat malam. Dan yang saya banggakan kakak-kakak dan teman-teman yang dapat hadir pada kajian kitab Fathul Qorib yang saat ini akan membahas masalah zakat. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Nisa Mubaraka, di sini sebagai MC sekaligus moderator. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua salawat tarkiyah, yang ketiga pemaparan materi oleh Ibu Sari Nurulita, yang keempat pengumuman pemenang door prize, yang kelima foto bersama, dan yang terakhir yaitu penutup. Oke, sebelum mulai ke acaranya, alangkah lebih baiknya kita membaca surat Al-Fatihah buat kita semua, buat Bu Sari, semoga Ibu selalu diberikan kesehatan sehingga bisa dapat terus memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapat juga bisa bermanfaat dan bisa lebih berkah lagi. Amin amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke, meningkat ke acara selanjutnya yakni pembacaan shalawat tarkiyah yang akan dibacakan oleh Kak Devi Kurniati. Kepada Kak Devi bisa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Triwidodo udah bisa di-share screen belum itunya? Buka dulu ya, Kak. Ya, oke. Nanti bareng-bareng aja ya. Kenapa? Ini teksnya aja kan ya? Oke. Ya. Nanti bisa kita bareng-bareng aja ya teman-teman ya. Oke, dimulai dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam miruhi Jibril al-matin, tariqam miruhi Jibril al-matin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal
الأنبياء والمرسلين طريق الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين طريق الشهداء والمجاهدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق الخلفاء والراشدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمخلصين طريق الأولياء والمخلصين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق السعداء والفائزين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والصالحين طريق الأتقياء والصالحين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الهدلاء
الآلاء والخالقين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأشقياء والذاكرين طريق الأشقياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين Oke. Kak Devi telah membacakan salawat tarikiyahnya. Ya teman-teman, berhubung saat ini momennya kan lagi pas banget ya, lagi gerhana bulan, yang dimana kita dianjurkan untuk sholat, bertakbir, bersedekah, dan juga banyak-banyak berdoa. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama baca doa di malam ini yang akan dipimpin oleh Kak Hafiz Maulana Ihsan. Kepadanya kami persilahkan. Ya baik, teman-teman mari kita tundukkan hati kita. Sebelum kita bacakan doa gerhana ini, kita niatkan, kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa mengambil ibroh ya dari fenomena kebesaran Allah ini, dan semoga kita mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari fenomena yang terjadi. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan ya'mu kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardu wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ilahana anta maqsudana wa ridhoka matlubana atina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma inna nas'aluka innaka ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara. Allahumma inna na'udzubika minadz dzunubi allati tamna'u baithas samaa' wa na'udzubika minadz dzunubi allati tudhillul a'izza wa tudallilul a'da. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir dunubana wa dunuba wali walidina warhamna warham kama rabbawna shighara. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik wa mahabbatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah membacakan doanya.
Semoga segala hajat-hajat baik kita dapat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu acara yang pastinya udah ditunggu-tunggu, acara inti yaitu pemaparan materi oleh Ibu Sari Nurulita. Kepadanya kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita bertemu lagi dalam kajian kitab Fathul Qorib. Kemarin kita sudah bahas bahwa kita ada ada penyesuaian yang harusnya zakat dulu baru puasa, tapi karena kemarin momennya puasa, jadi kita puasa dulu baru zakat gitu kan, insya Allah. Dan insya Allah saya juga karena tadi hari ini pertemuannya adalah kita bisa menyelesaikan bahasan tentang zakat. Jadi ada beberapa poin yang saya saya spotlight, saya highlight, itu yang kita bahas karena asumsinya kayak kita bicara tentang zakat ternak, mungkin saya skip karena teman-teman mungkin tidak terlalu berkecimpung dalam dunia peternakan atau perkebunan dan lain sebagainya. Jadi saya mencoba tadi sudah memilah-milah bahasan mana yang bisa dibahas oleh kita bersama. Saya ingin memastikan dulu suara saya kedengeran ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Zakah. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya ingin mengingatkan ini adalah Fathul Qorib adalah salah satu bahasan dari matan takrib. Jadi artinya dia lebih pada membahas apa yang sudah ada gitu. Dan saya akhirnya cuma sekedar mengulas apa yang dibahas oleh pembahasan ini gitu. Namun insya Allah saya akan mencoba memasukkan kajian-kajian fikih yang terkait dengan ini. Jadi insya Allah bukan hanya bahasan yang ada di kitab ini, juga saya akan mencoba mengkaitkannya dengan kajian-kajian fikih yang lain. Oke, di sini ketika kita bicara kitab zakat, dia langsung membahasnya kepada tajibuz zakah fi khamsatu asya. Jadi dia kitab ini langsung membahas bahwa zakat itu diwajibkan pada 5 hal. Namun kalau kita melihat bahasan di bawahnya, maka teman-teman akan lihat bahwa bahasan di bawahnya itu dimulai dengan bahasan di bawahnya dimulai dengan apa itu zakat. Jadi zakat secara logo atau secara bahasa an-nama atau sesuatu yang kita sebut berkembang. Tapi secara syar'i atau secara secara istilah dia dibahasakan pada ismun lima lin mahsus gitu. Suatu nama atas suatu harta yang khusus, yukhaz min malin mahsus, diambil dari uang yang khusus. Jadi dia adalah nama sebagian harta yang diambil dari sebagian harta tertentu, diberikan kepada yusrifu li taifati mahsus, dan diberikan kepada suatu kelompok tertentu. Tapi pertanyaan menariknya, mahsus atau khusus itu tuh maksudnya siapa? Ada yang menganggap bahwa yang dimaksud mahsus di sini adalah sebenarnya kembali ke kata-kata namanya itu. Karena nanti teman-teman kalau melihat konsep besarnya, menariknya adalah zakat diambil dari harta yang berkembang. Karena tadi kita sebut secara bahasa dia adalah berkembang. Makanya nanti teman-teman bisa lihat bahwa zakat selalu diwajibkan pada harta-harta yang berkembang. Contohnya misalkan nanti dibahas di sini ada emas perak, ada misalnya kenapa peternakan harus bayar zakat, karena dia memang berkembang gitu kan. Kenapa perkebunan harus dizakatkan, artinya kenapa tijarah harus dizakatkan, karena ada potensi untuk berkembang dan lain sebagainya gitu kan. Jadi dan yang menariknya lagi diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, kelompok tertentu kalau teman-teman lihat lagi itu biasa ada keterkaitannya dengan berkembangnya ini. Jadi artinya ada filosofisnya masuk gitu. Artinya orang-orang yang memang mau berkembang gitu kan. Artinya yang memang dalam keadaan dhaif, sehingga dengan uang zakat ini dia bisa jadi berkembang lebih baik. Tapi oke, nanti kita bahas di situ. Tapi di sini paling enggak di sini dijelaskan bahwa zakat diwajibkan atas 5 hal. Wahyi al-mawashi itu kita sebutnya dengan binatang ternak. Makanya binatang ternak kenapa dizakatkan? Karena dia ada binatang yang sengaja bahasanya bukan dirawat ya, intinya dikembangbiakan, ya kan?
sehingga akhirnya nanti salah satu syarat binatang ternak adalah salah satu syaratnya adalah binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah memang sengaja diternakan. Jadi kalau ada yang nanti baca buku fikih lain misalkan, bagaimana apakah kalau kita punya misalkan kerbau tapi untuk membajak, jadi dia untuk bekerja bukan untuk memang tidak sengaja dikembangbiakan, apakah dia wajib zakat? Sebagian mengatakan tidak, karena tidak sengaja dikembangbiakan. Jadi kalau sengaja dikembangbiakan, inilah yang kemudian dinamakan harta-harta yang wajib dizakatkan, gitu kan? Wal athman di sini adalah sesuatu yang berharga, emas, perak, zaman dulu sampai sekarang itu masih dikatakan. Wazuru wathimar itu perkebunan, gitu kan? Jadi artinya kayak ya perkebunan lah, kayak tanam buah-buahan gitu, dan beras dan lain sebagainya, padi dan lain sebagainya. Urudu tijaroh, dan di sini kita halo, nggak kedengeran? Dan barang-barang dan perdagangan, gitu kan. Kalau bicara konsep ini sebenarnya kesannya loncat, karena kalau belajar fikih biasanya kita akan mengatakan bahwa zakat sebenarnya terbagi pada 4 konsep, yaitu emas, perak, gitu kan, perkebunan, pertanian, dan terakhir adalah yang kita sebut adalah hasil temuan, dan masing-masing punya konsep ke bawah dan ada turunannya. Tapi kalau ini dibahasnya lebih umum lagi, gitu kan. Oke, nanti, nah di sini saya sengaja wasaum di situ, artinya syarat diwajibkan zakat binatang ternak adalah satu-satunya adalah memang sengaja diternakan. Nah, tapi di sini saya nggak bahas, saya skip untuk bicara tentang masalah binatang ternak karena kita tidak bergerak di bidang itu. Tapi saya mencoba untuk membahasnya dalam wal ma'athman. Jadi barang-barang berharga, emas, perak, dan kayaknya saya rasa teman-teman kan biasanya kadang dikasih emas atau perak gitu. Apakah kita wajib zakatkan? Nah, ini yang makanya dibahas di sini. Karena emas perak dia adalah salah satu harta yang dari semua 4 jenis itu dia yang paling sedikit, cuma 2,5% dari total harta dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi ini lebih rendah, makanya kenapa zakat minimalis itu 2,5% dari barang yang memang wajib dizakatkan gitu. Dan dia turunannya banyak, termasuk turunannya adalah tadi perdagangan, hasil perdagangan dan lain sebagainya. Wa al-masman di sini az-zahab wal fiddah wa syaraitu wujubuz zakah fiha khamsa. Jadi ada 5 hal yang mewajibkan kita wajib membayar zakat barang berharga. Oke kan? Di sini ada Islam. Jadi intinya kalau bukan Islam ya nggak wajib zakat. Jadi kalau pertanyaannya ada orang non Muslim dia membayar zakat ya sebenarnya dia nggak wajib, mungkin dia cuma hibah aja gitu, tapi dia tidak masuk dalam karena memang orang tersebut tidak wajibkan zakat. Huriyah orang yang merdeka. Jadi kalau ada budak membayar zakat itu aneh karena budaknya itu dianggap jadi pada zaman dulu budak itu kan harta. Masa harta bayar harta gitu, itu aneh. Makanya kenapa di situ pertama harus Islam, kedua harus Suriah. Yang ketiga wal milkul tam, ini menarik. Apa yang disebut dengan milkul tam? Jadi milik penuh gitu. Di sini saya menggarisbawahi milkul tam adalah kepemilikan penuh. Jadi barangnya memang ada di kita. Jadi kalau misalkan Anda minjemin duit ke orang, ya kan, otomatis itu uang Anda sebenarnya kan. Terus tapi orang itu belum bayar. Jadi ada sebagian mengatakan walaupun di sini nanti berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa itu uang kita harus mengeluarkan zakatnya. Tapi ada yang mengatakan itu bukan milkul tam, dia memang uang kita. Tapi kita juga nggak tahu nih orangnya kapan balikin gitu. Jadi kesannya gimana kita mengeluarkan uang yang kita pegang gitu kan. Akhirnya tidak wajib dizakatkan. Atau nggak misalkan Anda beli barang, Anda udah bayar, tapi barangnya belum Anda pegang. Apakah Anda harus bayarkan zakatnya? Nah, itu dianggap selagi belum dipegang, dia belum milkutam. Terus wanisab artinya memang sampai nisabnya. Jadi memang setiap barang yang dizakatkan punya nisabnya masing-masing. Contohnya emas, perak nanti dibahas, nanti peternakan beda lagi, perkebunan beda lagi, dan termasuk kalau kita bilang harta karun gitu, dia tidak ada nisabnya, dia ada aturannya, ada konsepnya. Dan terakhir adalah haul. Haul itu adalah 1 tahun. Apa yang dimaksud dengan haul? Dari 4 jenis zakat, cuma ada yang wajib ada haul itu adalah ya ini, emas perak ini. Artinya dari mulai Anda starting Anda punya
emas sesuai dengan nisabnya, contohnya adalah kita mengatakan nisab emas 85 gram, maka dari mulai saat itu starting saat itu kita sudah harus menghitung setahun setelah itu. Kalau dia masih bertahan di atas 85, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi karena setelah setahun kemudian dia berkurang, nah otomatis dia tidak sampai haul, maka belum diwajibkan zakatnya, gitu kan. Ini makanya pengertian haul adalah menunggu setahun. Jadi artinya Anda dapat ini nih, misalkan Anda dapat Anda punya emas, tiba-tiba, wah hari ini Anda dapat 100 gram, Anda punya 100 gram emas. Saat itu Anda punya 100 gram emas, berarti saat itu juga titik pertama Anda sudah wajib zakat, tapi nggak saat itu dibayar. Nunggu setahun dulu, kira-kira setelah setahun masih bertahan nggak? Kalau ternyata berkurang, ya berarti kalau berkurangnya masih di atas 85, berarti tetap wajib. Tapi kalau berkurangnya di bawah, berarti dianggap tidak wajib. Oke ya, next. Kita lanjut di sini ada wa amma urudut tijaro atau barang-barang dagangan fatajibuz zakah fiha bisyara'id al-mazkurah fil asman. Jadi ini yang kita sebut tadi dia adalah turunan dari emas dan perak. Jadi kondisinya sama. Jadi kalau Anda punya usaha, usahanya Anda untung. Nah, kita lihat setahun ke depan kalau memang usaha untungnya Anda tuh Mas, artinya keuntungan Anda atau usaha Anda itu masih di atas tadi nisab 85 gram, artinya Anda wajib bayar. Tapi kalau ternyata tiba-tiba langsung ambruk sampai di bawah itu, maka otomatis tidak gitu kan. Tidak kena kewajiban tersebut. Oke, kita skip. Maka tadi saya sengaja sudah memberikan warna kuning karena supaya disesuaikan dengan kebutuhan kita semua gitu kan. Oke. Di sini ada faslun fi zakati zahab wal fiddah. Di sini tentang zahab, emas dan perak. Wa nisabnya kita katakan nisabnya adalah isyruna mithqalan atau kita sebut 20 mithqal atau kita sebut juga dia 20 dinar. Nah, wa fihi rubu' isyr wa huwa nisful mithqal. Jadi artinya zakatnya adalah 1/4 dari 1/10, jadi 0,25% bahasanya, atau kita sebut setengah mithqal atau setengah dinar gitu kan. Ini sebenarnya lebih pada titik-titiknya di sana gitu kan. Nah ini yang menarik. Ada kata kunci wala yajibu fil huli al mubah zakat. Jadi untuk emas yang sengaja dipakai, untuk perhiasan emas atau perak yang dipakai, itu tidak dizakatkan. Pertanyaannya, mungkin ada nggak teman-teman yang ngerasa, wah, jadi kesannya itu memberikan informasi begini, kalau Anda punya emas, emasnya tidak dijadikan perhiasan, artinya tidak digunakan, maka itu dianggap investasi. Kalau itu dianggap investasi, maka Anda wajib bayarkan zakatnya. Kalau Anda sampai berpikir, oh, saya punya emas 1 kilo nih, dikasih orang tua saya, supaya nggak bayar zakat, saya pakai aja, ya silakan. Tapi paling resikonya hilang gitu kan. Artinya di sini makanya yang membedakan itu gitu kan. Yang membedakan adalah apakah dia dijadikan investasi. Kalau ditaruh kan berarti investasi. Tapi kalau digunakan berarti tidak dijadikan investasi. Jadi nanti yang membedakan itu. Apakah Anda gunakan sehingga artinya Anda nggak kena zakat, atau Anda diamkan, artinya Anda simpan. Kalau simpan itu jadi bagian dari investasi. Kalau investasi itu yang namanya investasi berkembang, maka dia jadi masuk jadi bagian dari zakat. Oh ya teman-teman, saya cuma ingin mengingatkan, ketika saya menjelaskan, bila ada pertanyaan bisa langsung ditulis di chat, karena saya khawatirnya nanti tiba-tiba saya udah selesai baru mau nanya nggak keburu gitu. Jadi nanti ada teman kita moderator yang bisa membacakan nanti di akhir. Tapi paling nggak, wah ini menarik nih, langsung ditulis aja gitu kan. Oke, next kita akan bahas lagi terkait dengan ini sebenarnya sudah lewat tapi kita bahas nggak apa-apa. Faslun fi zakatul fitr. Jadi nanti kita akan bisa membedakan zakat mal yang tadi kita di atas disebut zakat mal dengan zakat fitri. Oke, watajibu zakat fitri di salah tati Asia. Jadi zakat fitri diwajibkan karena 3 hal. Oke, yang pertama adalah Islam. Pastikan orang Islam yang membayarkan zakat fitri. Yang kedua adalah ini terkait dengan waktu. Guru bisyams min akhir yaum min syahri Ramadan wa wujudul jadi intinya terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi sebenarnya waktu wajibnya bayar zakat fitri adalah ketika di akhir masa Ramadan Anda masih hidup. Tapi kalau pertanyaannya, tapi kok kita bayar zakat dari awal Ramadan ya gitu. Berarti sebenarnya nah
istilahnya kita disunahkan bayar sejak awal supaya kenapa? Mempermudah panitia untuk membagikannya lebih cepat gitu sebenarnya. Tapi kalau pertanyaannya, Bu, boleh nggak Bu misalkan ada orang udah bayar, ternyata sebelum malam takbiran, bahasakan malam takbiran ya, orang itu udah meninggal, boleh nggak diminta lagi? Ya, pada dasarnya boleh kalau nggak malu, gitu. Karena pada dasarnya itu belum wajib, tapi tetap itu disunahkan. Yang terakhir adalah yang menarik adalah wujudul fadl an kutihi wa kutiyalihi fi zalikal yaum. Jadi ada kelebihan gitu, ada kelebihan makanan bagi dirinya untuk dirinya dan keluarganya di hari itu. Jadi kalau dia mau ngasih bayar zakat fitri, maka otomatis dia harus memastikan bahwa emang ada kelebihan makanan. Jangan sampai dia ngasih ke orang atau membayar zakat fitri, dia sendiri malah kekurangan makanan gitu. Itu yang hati-hati. Teman-teman, saya cuma mengingatkan yang menarik lagi dengan filosofi zakat adalah salah satu rukun Islam adalah kita membayar zakat gitu kan. Dan baca syahadat bisa, salat oke, siapapun bisa. Puasa oke, tapi kalau bayar zakat, saya pastikan yang bisa bayar zakat adalah orang-orang yang punya kemampuan finansial. Jadi kesannya kalau Anda menjadi Islam yang baik, ya Islam yang kafah bahasanya, Islam yang sempurna adalah yang membayar zakat. Nah, sebenarnya ini salah satu indikasi bahwa kita sebagai seorang Muslim memang Anda nggak akan bisa bayar zakat kalau Anda nggak kaya, bahasanya gitu ya. Jadi intinya ya semoga saja teman-teman yang masuk kajian di sini nggak cuma sekedar belajar gimana cara membayar zakat, tapi saya berharap kita semua yang ada di sini memang akan mengaplikasikan bagaimana membayar zakat. Saya berharap kita semua masuk ke dalam golongan-golongan yang membayar zakat, bukan yang menerima, insya Allah. Oke ya. Nah, bedanya zakat fitri dan fitrah dan zakat mal, zakat fitrah kan adalah membayar berdasarkan orang gitu kan, artinya perorangan gitu, artinya kita membayar atas diri kita sehingga kita membayarkan, jadi kesannya bahasa kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain yang di sekitar kita gitu, bahasanya nanti ke sana. Makanya di sini dikatakan karena di perbadan wa yuzakki an nafsihi, setiap orang harus membayarkan zakat untuk dirinya, wa amman talzamuhu nafaqatuhu. Jadi untuk orang-orang yang menjadi beban apa sih namanya tanggungannya, bahasanya gitu kayak. Artinya misalkan seorang suami, istrinya adalah tanggungannya, maka otomatis suami membayarkan zakat istri gitu. Anak-anaknya yang membayarkan adalah orang tuanya gitu. Minal muslimin, artinya bahkan diinformasikan kalau misalkan ada pembantu itu adalah tanggungan dari majikan harusnya membayarkannya. Jadi artinya dia harus membayarkan zakat untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya gitu kan. Soan, jadi satu sok min kut baladihi, karena lagi-lagi dia harus membayar satu sok. Nanti kalau kita menerjemahkannya dengan 2,5 kilogram atau bahkan lebih baik misalkan 3 kilogram misalkan beras, kita bahasanya beras karena makanan wajib kita adalah beras misalkan, karena apa? Min kuti balideh. Jadi ya kita kan ingin berbagi dengan orang-orang yang tidak mampu di sekitar kita. Nggak mungkin dong kita ngikutin gaya Saudi. Oh ya, orang Saudi kan zakatnya itu syair, misalkan gandum, ya udah salah kita mau zakatnya gandum. Padahal di sekitar kita nggak ada yang makan gandum, berarti kan nggak berguna juga tuh yang kita zakatkan. Makanya kenapa dikatakan min kuti baladihi. Dan di sini bahkan dikatakan fa'in kana fil balad aqwat ghalaba ba'daha wajibul akhirnya. Jadi kalau memang ada satu negara yang jenis makanannya itu banyak gitu, tapi mana pilih yang paling sering dimakan. Jadi kesannya supaya orang yang kita kasih juga memang terbantu dengan tidak kelaparan juga pada hari Lebaran gitu. Makanya kenapa makanannya adalah makanan pokok negara tersebut. Kecuali kalau Anda mengatakan, aduh di daerah saya ada orang asing gitu kan. Tapi koma berarti kan dia yang harus menyesuaikan karena dia yang datang ke daerah kita. Jadi kita nggak bisa dia nggak biasa makan beras, berarti kita harus ngasih makan ini dong. Nah, lagi-lagi dia masuk ke suatu daerah, otomatis dia harus menyesuaikan. Oke, langsung di sini kita akan bahas terkait dengan faslun tentang penerima zakat gitu kan. Wa tadfa'uz zakah ilal asnaf at-tamaniyah. Jadi zakat dibayarkan ke dalam 8 golongan.
Karena di sini dalam Quran sudah jelas innama shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8. Nah, pertanyaan mungkin ada beda enggak ya fakir itu apa, miskin itu apa misalkan. Oke, nanti di sini akan dibahas. Di sini di bawah fakir fi zakat adalah alladzi la mala lahu wa la kasba. Jadi artinya dia nggak punya duit, nggak punya penghasilan juga gitu loh. Makanya dia nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu fakir. Bisa jadi mungkin orang ini sudah pensiun atau mungkin orang ini mungkin tidak bisa kuat bekerja, yang tidak bisa membuat dia bekerja bukan karena malas ya, itu beda. Fakir itu adalah orang yang nggak punya duit dan tidak punya daya untuk bekerja bahasa kita. Sehingga akhirnya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan miskin adalah dia punya duit, dia bisa bekerja, tapi kebutuhan hidup dasarnya itu masih kurang. Jadi dia masih belum bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, makanya disebut miskin, jadi nggak memenuhi. Makanya contohnya misalkan dia kebutuhan hidupnya, kebutuhan dasarnya butuh 10, misalkan 10, kalau di sini sebutnya 10 dirham, tapi dia cuma punya 7, dia kerja cuma 7, nah makanya di sini disebut miskin. Jadi bedakan antara fakir dan miskin. Jadi fakir di bawahnya lagi, di bawah miskin, miskin masih di atasnya gitu kan. Kemudian yang kita sebut dengan wal amil adalah panitia. Panitia yang mengatur zakat, baik yang mengambil dan yang mengambil zakat dan mengumpulkan dan memanage dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti ada teman-teman mahasiswa, misalkan saya ingat banget saya punya teman dengan yang di dompet duafa dia cerita misalkan kan ada 8 asnaf nih gitu. Dia sampai bilang misalkan oh ya, jadi memang akhirnya mereka merekrut beberapa orang gitu untuk bisa membuat orang-orang mau bayar zakat dan mereka dapat berapa persen gitu. Kalau untuk orang yang nggak ngeh, kok mereka dapat berapa persen ya? Karena mereka ambil. Jadi memang ada hitungannya, tapi yang pasti tidak boleh melebihi ketentuan tertentu gitu. Ini yang kita sebut dengan wal amil. Jadi saya ingat banget dulu pernah ada yang bilang, Bu, zakatnya ke saya dong, Bu, supaya saya juga dengan kerja kerasnya nyari orang yang mau bayar zakat, dia dapat juga dari situ gitu. Jadi itu dia dapatnya bukan karena apa-apa, tapi yang dianggap karena ambil, karena dia bekerja untuk mengumpulkan. Itu pun dikoordinasi dan ada transparansi keuangannya. Oke, lalu ada lagi wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum biasanya yang dimaksud adalah wahum man aslama wa niyatu dhaifah gitu kan. Jadi kalau di sini artikan adalah mereka yang berislam tapi niatnya artinya keimanannya itu masih lemah gitu. Artinya makanya dibutuhkan dukungan dari sesama muslim. Salah satunya adalah misalkan dengan memberikan. Jadi intinya untuk menunjukkan kepedulian kita sesama sebagai seorang muslim. Jadi intinya dia membutuhkan sokongan dari sesama muslim. Nah, inilah yang dikatakan mu'allafatu qulubuhum. Ada lagi wafir riqab mereka adalah orang, kalau sekarang mungkin nggak ada kali ya, riqab itu adalah hamba sahaya yang ingin membebaskan diri sendiri. Jadi zaman dulu itu pernah ada hamba sahaya yang membeli dirinya sendiri dari tuannya. Jadi artinya supaya jadi merdeka. Nah, mereka tuh boleh mendapatkan zakat di situ. Dan orang-orang yang memang benar-benar ingin membebaskan dirinya sendiri. Lalu ada lagi wal ghorim di sini salah satunya adalah misalkan yang berhutang, tapi hutangnya itu untuk menenangkan kedua belah pihak yang sedang bertikai misalkan salah satunya, sehingga terpaksalah orang yang menenangkan itu minjem duit. Nah, itu bahkan dikatakan boleh gitu kan. Tapi kan berarti harus ada bukti dan lain sebagainya. Lalu ada lagi fisabilillah. Fisabilillah di sini lebih dikhususkan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, di sini lebih pada peperangan gitu kan. Lalu ada lagi wabnis sabil. Wabnis sabil adalah orang-orang yang kalau kita sebutnya orang-orang yang mungkin musafir atau dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan akhirnya mereka butuh sokongan supaya bisa balik ke negaranya atau lain sebagainya. Walaupun di sini dikatakan wayashtaritu fihi al-hajah wa adamul ma'siyah. Jadi tapi dengan syarat ketika di kehabisan bekal tersebut, perjalanan yang dia lakukan bukan karena memang kebutuhan dan bukan karena melakukan maksiat. Jadi nggak ada cerita yang misalkan oh dia habis judi terus dia nggak punya duit buat balik, dia minta uang zakat. Nah, itu yang nggak boleh gitu kan. Nanti teman-teman dari sini bertanya ya, terus beasiswa masuk di mana ya gitu kan. Saya mengacaukan pikirannya. Oke, lalu
Di sini dibahas juga waham satu layajuzu dafuha ilaihim. Jadi ada lima golongan yang nggak boleh dapat zakat. Oke, yang pertama adalah al-ghani. Jadi orang kaya itu nggak boleh dapat zakat. Yang al-ghani bimalin au kasbin gitu kan. Jadi baik karena hartanya atau karena memang pekerjaannya sudah mencukupi, itu nggak boleh gitu kan. Wal abdu tadi hamba sahaya itu nggak boleh gitu. Karena apa? Orang mereka harta gitu. Kecuali tadi rikob, artinya memang yang sengaja, yang memang ingin membebaskan diri sendiri. Wabanu Hashim, jadi orang Bani Hashim. Wabanul Muthalib, jadi keturunan-keturunan dari Nabi gitu kan. Wal kafir, orang yang kafir tidak boleh menerima zakat. Teman-teman di sini ada hal yang menarik gitu. Kita sempat tanya gitu. Kapan seorang kaya boleh menerima zakat? Ada potensi orang kaya bisa menerima zakat? Kapankah itu? Kalau Anda merujuk ke 8 tadi golongan, maka ada kemungkinan orang kaya menerima zakat kalau dia menjadi hamil. Dikatakan. Jadi artinya dia menerima zakat bukan karena fakirnya, bukan karena miskinnya, tapi kalau dia menerima zakat karena fakir atau miskin, nah itu yang salah. Itu berarti nggak boleh karena kenyataannya dia nggak seperti itu gitu. Maka di sini al-ghani bimalin au kasbin. Jadi kaitannya dia punya uang dan punya nafkah. Berarti kaitannya dengan dia bukan fakir, bukan miskin, maka dia nggak boleh menerima zakat gara-gara itu gitu kan. Waman talzumu al muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha ilahim biismi al-fakir wal miskin, di bawahnya nanti. Jadi kalau ada yang nanya tuh dulu saya ingat ada yang nanya, bolehkah saya memberikan zakat kepada ibu saya? Di sini dikatakan jadi seseorang yang menanggung tidak boleh memberikan zakat kepada yang ditanggungnya. Bismi al-fakir wal miskin, lah kan dia yang nanggung, ya dia nggak boleh dong bilang itu fakir miskin, mana ada yang nanggung, walaupun di bawahnya di situ ditulis, tapi bolehlah kalau misalkan ada orang tapi walaupun di sini dijelaskannya seolah bolehlah dia memberikan, tapi bukan karena fakir miskin, karena si anak inilah yang memberikan. Tapi kalau mungkin si ibunya punya hutang yang memang, atau enggak mungkin ada hal-hal selain tadi syarat fakir miskin yang memang ibunya itu memenuhi syarat, maka dibolehkan gitu. Dia ngasih ke situ karena sebagai amil, atau dia ngasihnya karena sebagai tadi ibnu sabil gitu dan lain sebagainya. Tapi bukan karena fakir miskin, karena pemberinya adalah penanggung hidupnya gitu. Tapi pada dasarnya agak seru juga ya. Kok dia nyasar di jalan nggak punya duit, ya harusnya yang penanggung yang memberikan gitu. Itu yang masih agak seru di situ. Iza fuqido ba'dul asnaf wa wajidul ba'd tusrifu liman yujad minhum. Jadi tidak harus 8-8-nya ada. Jadi kalau ada kumpul nih ya uang zakat, apakah harus 8 golongan itu ada? Oh enggak. Jadi artinya kalau ada sebagian, kasih ke sebagian yang ada. Jadi enggak harus semuanya ada. Fa'in fuqidu kulluhum, kecuali kalau semuanya enggak ada kecuali yang amil, maka apakah mengatakan wah ini nggak ada orang miskin, nggak ada fakir, nggak ada miskin, nggak goreng, semua 7 nggak ada, cuma saya dong ambil, berarti zakatnya buat saya, itu nggak bisa gitu kan. Itu nggak bisa, tapi harus ditunggu sampai ada asnaf yang selain amil, karena ini yang perlu walaupun kemarin kalau saya sempat nanya gitu ke badan zakat tertentu, dia nanya, ya Bu, di tempat kami Ibnu Sabil kami hilangkan, kenapa gitu? Dulu memang kami pernah gitu, jadi kesannya mereka memberikan uang buat orang-orang yang tidak punya uang buat pulang kampung katanya. Dia ngebuka ngebuka loket lah untuk itu, yang nggak bisa pulang kampung datang. Cuma karena secara pengalaman banyak yang nipu, jadi ada orang ngaku saya nggak punya duit buat pulang kampung, dikasihlah uang sekian, tiba-tiba berapa hari kemudian datang lagi dengan alasan yang sama gitu. Akhirnya mereka ngerasa nih nggak dipergunakan dengan baik, malah dipakai celah untuk nipu gitu. Makanya akhirnya waktu itu saya ingat yang Baznas itu mengatakan kita nggak buka lagi gitu. Jadi ada alasan-alasan tertentu mereka nggak buka, karena misalkan rikop otomatis mereka nggak buka karena kan budak nggak ada gitu. Ada juga beberapa yang mengatakan, gorim kita nggak buka, karena apa? Gorim itu kan berarti berhutang. Karena ini semua orang kan ngaku ngutang, cuma pertanyaannya mengklasifikasi hutang mana yang bisa dibayarkan zakat atau enggak, ini kan seru gitu. Jadi harus benar-benar yang sangat rigid sekali di sana. Oke, lalu udah kelar nggak tanpa sengaja. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Bu Sari yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Selanjutnya ini udah ada yang bertanya nih dari Bang Adi kayaknya. Boleh dibuka Bang mic-nya langsung atau mau dibacain aja nih? Baik Bu, saya tanya secara langsung aja kali ya. Iya. Izin bertanya Bu Sari, buat orang-orang yang bekerja di lembaga zakat, apakah gajinya itu bagian daripada hak amil atau itu sebagai upah aja gitu Bu? Upah sebagaimana kalau kita kerja di perusahaan-perusahaan lain, membayar tenaganya, waktu dan sebagainya yang telah diluangkan. Nah kalau misalnya itu sebagai upah, apakah berarti kan ada hak lain nih, hak seseorang itu sebagai amilnya, berarti diberikan juga atau bagaimana? Mungkin itu aja Bu. Oke, makasih Adi. Untungnya saya pernah ngobrol dengan teman saya di Dompet Duafa ya. Dia sempat cerita bahwa dia sampai bilang, iya di kami amil. Jadi intinya mereka mengatakan bahwa semua zakat yang terkumpul, dia bilang semua zakat yang terkumpul, maka operasional itu 10% dari semua zakat. Jadi yang 90% memang didistribusikan, 10%-nya itu untuk operasional zakat termasuk membayar gaji pegawainya gitu kan. Saya bilang, oh gitu, iya tapi kita nggak, bahkan dia bilang nggak lebih dari 10%. Jadi dia mencoba untuk tidak lebih dari 10%. Jadi makanya kenapa mereka sangat, artinya kan sebenarnya ngumpulin zakat tuh kepercayaan kata dia gitu kan. Karena apa, di satu sisi orang ngerasa kan enak banget ya cuma ngumpulin doang terus make gitu kan. Cuma ternyata itu nggak gampang, karena apa, untuk menjadi lembaga zakat yang sangat, untuk membuat orang bayar zakat ke suatu lembaga tersebut, berarti kan dia bukan hanya orang nggak ngelihat cuma sekedar kewajiban membayar zakat, tapi kan mereka, apalagi zaman sekarang kan mereka tuh jangan-jangan ditilep lagi, jangan-jangan itu kan. Akhirnya mereka tuh benar-benar harus transparansi, mereka harus menjelaskan uangnya kemana aja, mereka harus laporan gitu kan. Termasuk misalkan mereka harus jelaskan kalau ternyata memang tidak lebih dari 10% itu untuk operasional. Otomatis kalau semakin banyak karyawannya, otomatis mereka harus memastikan bahwa penerimaan zakatnya juga harus gede. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu upah atau amil, beda lagi. Itu satu hal yang sama. Jadi artinya, jadi kesannya upah amil itu ya dari 10% itu. Jadi dari sesuatu yang di bawah 10% itu dijadikan untuk upah termasuk untuk operasional. Makanya kalau teman-teman, saya ingat ada, ya itu tadi saya bilang ada mahasiswa yang lagi Ramadan misalkan, dia bahkan dikatakan bahwa kalau bisa narik zakat dia dapat sekian persen kan. Itu adalah bagian dari mungkin sudah langsung di-tag oleh lembaga zakatnya, itu adalah bagian dari amil, mungkin lebih ke sana sebenarnya. Oke ya, Di. Baik Ibu, terima kasih Bu. Tapi saya pernah ini Bu, waktu itu kan saya sama teman saya di lembaga zakat, pernah dapat masukan gitu Bu dari pegawai-pegawai sana lah gitu. Nggak tahu ini memang permainan mereka atau ketentuannya memang kayak gitu. Mereka juga ngajarin, Adi udah ngambil aja gitu sebagian, kalau misalnya megang program apa, kamu ambil aja gitu, misalnya sebagian anggap aja itu hak kamu, hak amil gitu misalnya. Nah sedangkan kalau penggajian kamu itu ya kayak kamu kerja di tempat-tempat lain. Nah cuman saya sih nggak ragu Bu buat melakukan itu gitu kan. Maksudnya kayak cek dulu kebenarannya atau gimana. Takutnya kalau kita main ambil-ambil aja itu hak orang gitu kan, kita pakai dan sebagainya. Makanya saya tanya ke Ibu. Ya. Gitu Ibu. Makasih banyak Ibu. Ya sama-sama Adi. Ya itu menarik karena saya kemarin memastikannya gini paling ya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang kayak di lembaga zakat ada 2 karyawan kan. Ada karyawan kita sebut dengan karyawan tetap, otomatis gajinya sudah tetap. Jadi benar-benar mereka nggak boleh ngambil di luar itu karena otomatis ya sudah ada perhitungan untuk gaji mereka diambil dari harta yang terkumpul tersebut. Tapi di satu sisi juga ada yang namanya karyawan yang kita sebut ini kan apa namanya? Relawan. Nah, relawan itu kan nggak ada gaji tetap, otomatis itu yang kita sebut bahwa mereka mengambilnya dari berapa persen dari yang sudah mereka terima gitu kan. Makanya tinggal Anda mau diri di kaki yang mana nih gitu loh. Anda nggak bisa di 2 kaki soalnya kalau kayak gini gitu loh maksudnya. Kalau ada 2 kaki, saya relawan juga tapi orang dalam juga gitu. Itu agak susah untuk perhitungan. Jadi kesana Anda ngambil 2 hak secara nggak langsung gitu kan. Makanya kenapa kalau Anda relawan berarti Anda nggak ngambil haknya yang tetap gitu, karena itu beda lagi perhitungannya gitu. Kalau saya pahamnya gitu, makanya saya hanya ini yang kita perlu kesepahaman yang sama dari teman-teman teman-teman yang mungkin pengelola zakat, sehingga akhirnya
untuk orang yang nggak ngerti kesannya itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi artinya kalau saya menganggap itu bagian dari yang tadi amil yang tidak lebih dari 10% totali, bukan hanya untuk upah loh, itu termasuk operasional keseluruhan dan lain sebagainya. Karena jangan sampai akhirnya kesannya zakat yang ada habis buat amil, padahal yang 7 itu justru yang lebih penting tuh yang 7 itu gitu loh. Yang 7 asnafnya, yang amil adalah sebagian kecil. Makanya tadi dibilang kalau semua kalau semuanya nggak ada kecuali amal itu juga nggak boleh gitu. Harus ada yang lain juga, nggak boleh ambil sendiri gitu. Oke. Siap, Ibu. Jelas. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Baik. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh di raise hand atau diketik di kolom chat atau langsung buka on mic-nya juga nggak apa-apa. Hore nggak ada, berarti Bu, udah izin paham. bertanya ada. Ibu. Ya, oke. Oke, mau izin bertanya Ibu tentang asnaf ini yang 8 golongan ini sering kita temukan dengan pergeseran makna Ibu, pergeseran makna yang sering terjadi di masyarakat tentang amil itu sebenarnya siapa sih gitu, amil itu siapa misalnya, terus Ibnu Sabil itu siapa. Terkadang kalau kita temukan di masyarakat ya panitia amil kan bisa disebut dengan panitia gitu. Jadi siapa aja boleh bisa jadi amil dong di masjid gitu. Bisa dapat bagian juga amil atau gimana Ibu. Kadang-kadang ini yang jadi perdebatan di masyarakat gitu Ibu. Terus yang kedua tentang pembagian zakat dengan kategori atau dengan asnaf fakir dan miskin Ibu. Sering saya lihat bahwa terkadang di masyarakat atau di lingkungan rumah saya gitu, yang dimaksud fakir dan miskin tadi di kitab Fathul Qorib tadi itu nggak ada gitu. Kalau kita lihat masyarakat sekarang ya nggak ada, sampai orang nggak punya kerjaan, terus biaya hidupnya kurang tuh nggak ada gitu. Tapi zakat disalurkan kepada orang yang biasanya itu perekonomian itu rendah di lingkungannya gitu, tapi tidak masuk kategori fakir dan miskin yang dijelaskan dalam kitab itu gitu. Dalam kitab itu. Nah itu gimana Ibu? Saya sih Ibu, makasih Ibu. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah tadi kan saya kembali kepada apa yang disebut dengan amil. Amil adalah salah satu, kalau bahasanya memang benar, dia adalah panitia zakat. Cuma tadi yang menariknya dia adalah satu bagian dari 8 asnaf, tapi tidak boleh lebih dari artinya kalau kita mau ngikutin 1/8, mungkin paling mentok banget dia 1/8 dari total dia nerima. Kalau misalkan hitungannya sama. Jadi artinya mau seberapa banyak pun jumlah amil, makanya kenapa kemarin misalkan dompet duafa bilangnya kita tidak pernah lebih dari 1/10 untuk operasional dan lain-lainnya. Karena kalau dia sudah lebih 1/10 kan masih lebih kecil dibandingkan 1/8 kan. Karena kalau sudah 1/8 berarti udah siap ngambil hak orang tuh, hak 7 asnaf lainnya gitu kan. Jadi patokannya itu. Jadi sehingga kesannya berapapun jumlahnya amil, tapi patokannya dia tidak akan pernah lebih dari, kalau bahasa ngikutin dompet duafa tidak lebih dari 10/10. Tapi kalau ngikutin yang tadi 8 asnaf tidak lebih dari 1/8 dari total keseluruhan yang diterima. Jadi artinya ada amilnya 100. Tetap aja gimana caranya 1/8 itu untuk 100 orang, bahasanya gitu. Itu tuh udah mentok gitu. Makanya kenapa amil tidak banyak gitu. Amil boleh nggak cuma 1 orang? Boleh gitu kan. Tapi kalau amilnya boleh 100 nggak? Ya boleh, cuma prosentasenya tetap sama, tidak lebih. Jadi pembaginya yang jadi kecil gitu. Makanya ini yang perlu dipahami tentang, karena amil adalah cuma 1/8 dari total asnaf semua gitu loh. Karena amil itu kan cuma membantu, bukan bagian penting yang harus menerima zakat. Jadi intinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bahasanya fakir dan miskin, nah otomatis kita akan bicara terkait dengan tadi, fakir adalah orang yang tidak bisa bekerja. Kalau saya mengatakan fakir adalah orang yang tidak punya uang dan tidak bisa kerja, bahasa saya. Mungkin Anda akan menemukan ada orang yang memang ketidakmampuan mental, karena ketidakmampuan ketidakmampuan fisiknya untuk bekerja, gitu kan, sehingga dia tidak bisa kerja, gitu kan. Tapi dia nggak punya duit juga, makanya itu kita bilang fakir. Tapi dia nggak bisa kerja gitu kan. Tapi ada juga yang, nah kalau yang kayak gitu saya kira banyak sebenarnya. Jadi artinya ada orang-orang tertentu yang tidak bisa, walaupun tidak bisa kerjanya pun bisa banyak hal. Bisa jadi memang dia udah kerja tapi ditolak di mana-mana, jadi nggak punya duit, nggak punya uang. Otomatis, dan dia sudah nyari. Itu fakir.
Tapi yang kedua, dia punya kerjaan tapi nggak cukup. Nah, makanya kenapa akhirnya tadi masalahnya kalau kita mau rigid dengan masalah fakir dan kalau fakir bisa kelihatan, tapi kalau miskin itu agak susah karena karena yang seru mungkin gini, dia orang miskin ya, tapi kok HP-nya mahal, mungkin gitu kali ya bahasanya, suka seperti itu. Akhirnya pada dasar kita, makanya di situ hari kita mainnya hitungan, gaji dia berapa sih, berapa orang sih di keluarganya gitu. Cara paling gampang adalah ketika ngomongin pajak. Biasanya kan kalau dia single, pajaknya bisa jadi lebih tinggi dibandingkan kalau dia udah berkeluarga, karena otomatis dia sudah punya tanggungan, pajaknya lebih rendah lagi kalau patokannya gitu. Tapi kalau di zakat jadi kesannya kan apa namanya? Bisa jadi seseorang yang kecuali kalau dua-duanya kerja ya mungkin jadi otomatis penghasilan lebih bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kalau satu ketika dia menikah dia harus membiayai istrinya, anaknya dan yang nggak ada yang kerja otomatis kan bisa jadi tidak cukup. Dulu uangnya cukup tuh buat dia sendiri, tapi ketika akhirnya dia berkeluarga enggak. Nah, kemungkinan orang-orang melihatnya cuma ngelihat, oh ini orang kayak nggak mampu gitu. Nah, ini bahasanya kan nggak ada yang cuma ngelihatnya, oh dia tinggal di daerah yang tidak mampu, makanya dia nggak punya kali ya gitu. Karena kita tidak ngomongin uang kan agak-agak tabu ya. Bagi saya uang tabu. Jadi misalkan makanya banyak sekali orang yang mengklasifikasi berdasarkan di mana dia tinggal. Contoh paling gampang, kita akan mengatakan bahwa oh ada orang tinggal di misalkan rusun gitu. Wah orang di rusun itu rata-rata kan orang tinggal di situ berarti nggak mampu. Oh kalau gitu, makanya pemerintah bisa langsung klasifikasi, udah kita kasih zakat ke mereka. Tapi pertanyaannya apakah orang rusun semuanya tidak mampu? Ada juga yang mampu. Cuma akhirnya di situ kesadaran, oh saya nggak menerima karena saya anggap saya merasa mampu misalkan kayak gitu. Nah, di situ kesadaran diri walaupun satu sisi karena dia kebetulan di lingkungan yang hampir semuanya tidak mampu, dia dapat juga gitu. Nah, ini akhirnya kesadaran masing-masing. Di Indonesia agak seru karena kalau ngomongin BLT ini seru nih. Artinya pemerintah mencoba membantu orang-orang yang kehidupannya dianggap tidak mampu, tapi di satu sisi banyak orang yang sebenarnya mampu tapi ngambil gitu. Nah, inilah akhirnya yang kita bilang bahwa ngomongin zakat itu kayak ngomongin harga diri gitu loh misalkan. Makanya kenapa kalau Anda tadi baca di Fathul Qorib, di situ bahkan dikatakan Bani Hashim dengan Bani Muthalib tidak boleh nerima zakat. Jadi kesannya yang kalau Anda nggak nerima zakat berarti kan Anda orang kaya, bahasa gitu loh. Saya dari kemarin mungkin bertanya-tanya ya, kenapa suami saya tuh kayak kekeh gitu, kita nggak boleh nerima bantuan atau apa. Saya bilang kenapa sih, ternyata dia membangun upaya kepercayaan diri dengan mengatakan saya mampu, sehingga walaupun saya nggak punya, saya nggak boleh nerima gitu dari bantuan dari orang lain gitu. Saya tanda kutip zakat atau dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saya yakin mungkin adalah orang lain yang lebih membutuhkan. Ini kembali kepada kepercayaan diri kita sendiri. Jadi kalau ketika Anda merasa saya ngerasa nggak butuh karena saya masih kaya, dan otomatis satu sisi menghargai dirinya tinggi, tapi satu sisi dia mencoba untuk saya pasti mampu mencukupkan itu gitu dalam diri saya dan lain sebagainya. Nah, mental kaya itu yang kayaknya perlu kita bangun gitu, sehingga akhirnya untuk menjadi orang kaya lebih mampu dibandingkan kita mental miskin yang, udah saya nggak punya duit, nggak pernah ngambil dari zakat, nah itu beda hal gitu. Yang jadi masalah adalah ketika ngomongin beasiswa. Beasiswa adalah sebenarnya kita mungkin nanya dulu nih, ini beasiswa karena berprestasi atau beasiswa karena miskin? Kalau beasiswa karena berprestasi berarti Anda mampu pun nggak masalah gitu. Yang jadi masalah banyak sekali beasiswa yang fokusnya ke miskin. Nah di situ tuh mulai galau nih. Tapi orang tua saya mampu nih kayaknya gitu kan. Tapi walaupun koma maksud mereka, nah di situ yang harus dipahami. Ini berprestasi karena berprestasinya atau karena miskinnya. Tapi kalau dia miskin dan berprestasi itu mah nggak usah pusing, nggak usah tutup mata. Karena lagi-lagi Anda pun sebagai pemberi beasiswa bisa mikir, saya mau ngasih orang yang rajin, tapi dia mampu, atau saya mau ngasih orang yang tidak rajin, tapi dia miskin gitu. Karena lagi-lagi saya pernah nemuin mahasiswa yang orang tuanya kaya raya, terus kita sampai bilang, Bu, kamu nerima beasiswa? Saya dibilang, Bu, saya nerima beasiswa karena saya ingin menunjukkan ke orang tua saya nggak mau dibayarin orang tua, saya bisa nyari sendiri gitu kan. Akhirnya dia dapat beasiswa itu, dan kebetulan beasiswa itu menitik beratkannya pada prestasi gitu. Nah itu enak tuh, nggak galau. Yang jadi galau itu orang tua saya mampu tapi kok diminta surat miskin. Nah itu yang kadang kita galau, kita ngerasa kita mampu tapi masalahnya itu yang ngasih nas lagi atau enggak lembaga zakat lagi. Otomatis ini kan apakah kita termasuk nggak ya? Nah itu yang kayak gitu yang seru nanti. Oke ya, saya kembalikan lagi ke moderator.
Oke, mungkin satu lagi kali ya Bu ya. Jika ada yang ingin bertanya boleh teman-teman. Masih ada yang ingin bertanya? Iya, sepertinya cukup kali ya Bu. Terakhir ya Bu, saya nanya lagi Bu. Ada Oke, lagi. Adi. Silakan. Ya Bu, nah ini fenomenanya sering juga terjadi gitu di antara mahasiswa gitu ya Bu. Banyak kan biasanya di akhir-akhir semester itu banyak lembaga zakat yang buka kuota buat beasiswa yang notabene karena miskin atau karena pantas gitu sesuai asnaf tadi. Nah banyak gitu Bu ditemukan mahasiswa itu justru mereka mampu tapi mereka mau gitu akhirnya ngambil beasiswa itu, udah jelas gitu keterangannya ada surat keterangan miskin dan sebagainya. Terus yang kedua gitu ya Bu, di dalam beasiswa lembaga zakat itu biasanya mereka diminta buat ngasih sesuatu atau feedback atau bentuk kontribusi mereka terhadap lembaga zakat itu. Nah yang pengen saya tanyain yang pertama tadi, ada nggak sih Bu gitu siksaan gitu buat orang-orang yang mengambil bukan haknya, dalam hal ini zakat gitu ya Bu. Allah nerangin secara khusus nggak sih Bu soal itu. Yang kedua soal tadi gitu Bu, boleh nggak sih lembaga zakat itu meminta feedback gitu? Karena kan di sini kan tujuan mereka adalah memberikan hak mereka gitu. Terus boleh nggak gitu kalau lembaga zakatnya minta feedbacknya, minta bentuk kontribusinya atau minta timbal baliknya gitu Bu. Itu aja Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Adi. Akhirnya keluar itu ya zakat-zakatan. Oke, saya ingat banget dulu waktu itu saya juga dulu penerima beasiswa gitu dulu di Al Azhar kan. Cuma kita suka bercanda sama teman-teman tuh gini misalkan, kita nerima beasiswa Al Azhar nih, kita ngerasa ini kayaknya beasiswa Al Azhar ini kan bukan karena tadi untungnya nggak ada surat keterangan miskin ya, tapi karena memang dianggap memang mampu gitu kan. Cuma akhirnya tapi kita tetap merasa bahwa misalkan sesama teman mahasiswa kadang kan ada yang mau tasyakuran apa gitu. Waktu itu kita bikin peraturan gitu. Kalau yang mau traktir jangan pakai uang zakat ya. Uang zakat itu kan fokusnya untuk kita belajar gitu kan. Jadi benar-benar itu dipakai buat yang kaitannya dengan pencapaian tujuan tersebut gitu loh. Tapi kalau yang buat kita di luar pencapaian tersebut, ya udah gitu kita pakai pakai uang sendiri atau enggak uang yang kita minta dari orang tua kita gitu. Karena lagi-lagi sekarang kembali kepada kepada tujuan utama ya gitu kan. Misalnya tadi Adi mengatakan bahwa banyak sekali lembaga zakat yang mencoba memberikan zakatnya, tapi salah satunya syaratnya adalah miskin gitu, surat keterangan miskin. Orang tua tidak mampu, walaupun ada juga orang tua yang mampu tapi nggak mau bayarin anaknya. Lagi-lagi itu kan kembali kepada tadi saya bilang dilema si anaknya atau dilema ketika hari dia minta gitu. Kalau pertanyaannya adalah apakah ada siksaan ataukah ada dosa. Nah, itu kan lagi-lagi saya cuma menganggap bahwa hanya dirinya yang tahu gitu kan. Bisa jadi hanya orang itu yang tahu kalau dia akhirnya ngerasa yang aduh nggak enak hati nih atau apa gitu kan. Nah, ini lagi-lagi itu kepada personal yang dia yang tahu. Paling kita cuma mengingatkan apakah nanti someday dia akan mengatakan bahwa ntar saya balikin lah someday atau whatever lah. Tapi pada dasarnya ketika dia melakukan itu, saya pastikan agak dilema. Kecuali memang kalau Anda bisa meyakinkan, ini karena prestasi kok, bukan karena ketidakmampuan. Kecuali kalau Anda hanya mengaku enggak, ya saya tidak mampu juga sih gitu kan ya silakan gitu. Artinya satu itu adalah personal ya saya bilang. Jadi agak sulit untuk menjelaskan itu kaitannya bukan ke zakat. Jadi apakah mengambil hak orang gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kita ingin mengatakan bahwa si pemberi zakat dalam hal ini adalah lembaga zakat itu kan memberikan zakatnya kepada pemberi beasiswa atau penerima zakat, salah satunya adalah dia harus mengevaluasi apakah tercapai atau apakah yang mustahik itu atau yang penerima itu benar-benar mengalami tadi kita bilang kemajuan
gitu kan. Dia nggak mau memberikan tapi nggak jelas gitu loh. Sama seperti halnya gini, kalau misalkan Adi gitu, alhamdulillah suatu saat udah kaya raya gitu. Mana yang lebih enak gitu? Apakah Anda akan mengatakan, wah saya pengen nih adik-adik kelas saya kasih beasiswa semua. Mana yang lebih menyenangkan ketika dikasih beasiswa tapi mereka sukses atau dikasih beasiswa begitu dilepas? Kadang kita ngerasa saya pengen banget uang yang saya keluarkan ada hasilnya gitu loh. Memang tepat sasaran. Itulah kenapa akhirnya para pemberi zakat melakukan berbagai evaluasi, salah satunya adalah memastikan adanya feedback gitu kan. Ada feedback untuk memastikan kalau orang yang diberi zakat misalkan ataukah orang yang menerima zakat prestasinya bagus gitu. Atau enggak berarti orang ini memang belajar setelah belajar setelah menerima uang tersebut dipakai untuk belajar dan alhamdulillah berhasil gitu. Itu kayak menyenangkan gitu dan akhirnya laporannya juga enak kepada pemberi zakatnya. Jadi artinya di situ ada manajemennya. Artinya kita akan lebih senang kan, oh iya ya, saya ngasih zakat ke lembaga ini ternyata berhasil meluluskan orang-orang gitu loh. Jadi intinya orang yang di lembaga zakat itu dia memberikan beasiswa dan orang-orang yang di beasiswa itu dipantau dan alhamdulillah mereka lulus baik gitu. Saya kebetulan diminta untuk jadi mentor Basnas di DKI Jakarta. Awalnya saya bingung ngapain sih tugas saya. Ternyata tugas saya adalah perpanjangan dari Basnas untuk jadi di UNJ ada 5 orang. Sayangnya nggak ada anak PAI ya, tapi ada anak PPKN, ada 5 orang. 5 orang ini menerima zakat karena mereka mau berusaha, mereka punya wirausaha gitu kan. Ada Bu Eva, enak nih ada. Oke. Nah, mereka inilah kemudian yang harus dipantau. Artinya memastikan bahwa ketika mereka menerima beasiswa dari Basnas itu, uangnya itu akan membuat mereka mau selesai kuliahnya dan mereka akhirnya nanti bisa menjadi wirausaha gitu loh. Nah, inilah yang kebetulan salah satunya adalah kalau pertanyaan, bolehkah diminta evaluasinya? Maka itu adalah bagian dari manajemen untuk memastikan bahwa penerimanya memang orang-orang yang berhak, penerimanya memang orang-orang yang bisa bisa memenuhi tadi tujuan utamanya. Dia mampu berkembang, mampu selesai dan memenuhi tujuan awalnya. Lebih ke sana seperti Adi. Saya jadi penasaran, Di, kamu dapat beasiswa, Di? Saya kebetulan jadi koordinator beasiswa ini Bu, Basnas Basis juga. Cuman programnya beda sama Ibu. Kalau Ibu kayaknya pegang program beasiswa cerdas. Kalau saya yang bantuan biaya pendidikan. Oke, ya. Jumlahnya jauh lebih kecil dari yang beasiswa cerdas. Oke. Ibu. Saya takut aja gitu kan, saya megang ini nanti ada salah-salah gitu kayak yang tadi saya pertanyain di awal gitu Bu. Apakah upah sama amilin itu beda atau sama, ternyata itu bagian dari yang sama gitu. Makanya biar lebih berhati-hati aja gitu ke depan. Makasih banyak Ibu Sari penjelasannya. Oke, terima kasih. Pak, di sini enak nih ada Bu Eva, ada Bu Siti Nurjana, bisa di orang ekonomi ada juga. Wah, asik sekali nih bisa saling berbagi. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Apakah ada yang masih penasaran gitu, ingin bertanya-tanya lagi? Mungkin terakhir kali ini. Masih ada teman-teman yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Mungkin sesi tanya jawabnya dicukupkan saja ya, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bu Sari yang telah menyampaikan banyak ilmu kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmunya dan juga pastinya bermanfaat untuk kita ke depannya. Selanjutnya yaitu acara yang gak kalah ditunggu-tunggu nih teman-teman, yaitu pengumuman pemenang door prize. Jadi dalam kajian kitab Matan UNJ ini kita juga ngadain door prize nih teman-teman, tapi door prize-nya juga secara tiba-tiba. Jadi teman-teman tuh harus wajib banget ikut terus ada di kajian kitab Matan UNJ. Siapa tahu kan bisa dapat door prize-nya kan gitu. Kalau nggak dapat juga pastinya nggak rugi karena di sini kita pasti mendapatkan ilmunya. Oke, langsung aja ya kita umumin untuk pemenang door prize pada pertemuan ketiga jatuh kepada Kak Abdan Kordowi, yaitu dari jurusan PAI 2018. Apakah ada di sini Kak Abdan? Nggak ada sepertinya ya.
Dan selanjutnya itu pemenang pada pertemuan keempat, yaitu diberikan kepada Kak Siti Humayro, PAI Angkatan 2020. Selamat ya kepada dua orang pemenang. Untuk hadiahnya nanti bisa langsung hubungi ke Kak Devi Kurniati. Oke, meningkat ke acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama kepada teman-teman. Kami persilahkan untuk membuka kameranya untuk sesi foto bersama. Yuk teman-teman, bisa dibuka kameranya. Gimana nih operator? Patri udah bisa disiapkan? Kak Devi ini saya Kak yang ini. Oke, silakan kepada operator bisa dimulai ya. Oke, Bagaimana Kak Tri? bisa udah. Oke. Ya, 1, 2, bentar. Oke. Dan 1, 2, 3. Oke, sudah ya? Satu lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Telah selesai acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Sari yang telah berkenan hadir, menyempatkan waktunya, dan juga memberikan ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat tentunya untuk kita ke depannya. Semoga Ibu selalu sehat selalu, dan semoga kita juga bisa mendapatkan keberkahan ilmunya. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman, kakak-kakak semua yang udah hadir pada kajian kita hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan bisa bermanfaat, dan juga semoga kita bisa diberikan keistiqomahan dalam hal-hal kebaikan seperti salah satunya kajian kitab matan ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih banyak Ibu Sari. Terima kasih semua. Di sini ada Bu Eva. Iya, terima